Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riang Maulina, NIM 1960014 dari kelas A DAI 3. Saya akan mempresentasikan rumah tinggal 2 lantai yang berbasis klien. Yang pertama, data klien. Klien saya bernama Bapak Nanang Rifai dengan usia 33 tahun sebagai tenaga kependidikan di Universitas Negeri Malang. Klien beralamat di Jalan Kiai Haji Malik Ahmad, Gang X, RT 004, RW 005, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Anggota keluarga klien yaitu terdiri dari istri yang bernama Vela Metasari, usia 31 tahun, berprofesi sebagai perawat. Anak pertama yaitu Nabila Belva Syakira, usia 6 tahun, dan anak terakhir Rafasya Hazik Al-Rifai, usia 2 tahun. Waktu yang dihabiskan oleh keluarga ini di rumah hanya 12 jam, dan hobi klien yaitu beternak, dan istri dan anak-anak hobi membaca. Lanjut pada data tapak. Tapak berlokasi di Jalan Keluh, Dusun Pendem, Kota Batu, Malang. Menurut The Weather Channel, kelembapan pada site ini sekitar 99%, suhu maksimal 26 derajat Celcius, dan suhu minimal 18 derajat Celcius. Isu pada tapak berupa gang kecil dengan luas jalan 3 meter. Potensi tapak dekat dengan jalan raya, tanah tidak berkontur, barat side view pegunungan, dan lingkungan tapak yang masih asri. Dimensi site berbentuk persegi panjang dengan panjang kali lebar 10,5 kali 10 meter. Akses ke site hanya satu, yaitu berupa jalan gang. Batas-batas tapak. Batas timur masih merupakan area persawahan. Batas selatan, batas barat, dan batas utara merupakan pekarangan milik warga. Kemudian kebisingan. Pada site ini, intensitas kebisingan cenderung rendah karena masih berbatasan dengan area persawahan dan pekarangan milik warga yang belum terbangun bangunan. Kemudian, request klien. Klien meminta pada lantai 1 terdapat garasi dengan menampung 1 mobil dan 3 motor, ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan taman kecil. Kemudian pada lantai 2, klien menginginkan terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan musola. Kemudian, studi banding. Dalam merancang, kami membutuhkan studi banding sebagai acuan dalam mendesain, dan saya mengambil arsitektur tropis yaitu Breathing House karya Atelier Prairie. Pada studi preseden ini, perancangan lantai dasarnya banyak menggunakan material bata yang berongga sebagai penghawaan alaminya. Kemudian pada lantai 2-nya menciptakan taman kecil di area tengah menjadi area sirkulasi udara. Kemudian penggunaan material ramah lingkungan seperti bata, GRC, dan logam daur ulang. Pada fasadnya menampilkan bentuk yang modern. Pada fasad diberikan jendela kaca yang besar yang menjadi titik fokus di ujung jalan atau point of view-nya. Kemudian tagline. Tagline yang saya usung di sini yaitu Home Home. Home yang berarti nyaman berada di rumah, seseorang yang merasa sangat betah di rumah. Home yaitu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu yang panjang. Jadi home merupakan rumah yang bisa membuat penghuninya merasa nyaman dan betah di rumah, yang bisa menciptakan suasana seperti di rumah yang seharusnya aman, nyaman, hangat, dan menyenangkan, yang bisa diandalkan setelah lelah beraktivitas. Alasan saya mengusung tagline Home ini adalah karena banyak sekali bangunan di luar seperti tempat ngopi atau tempat makan yang mengusung
tagline Home Home ini, sehingga banyak sekali orang-orang yang lebih merasa nyaman di luar rumah ketimbang di rumahnya sendiri. Di konsep dasar, Home Home ini memiliki 3 prinsip desain. Yang pertama fungsional, yang kedua dekat dengan alam, yang ketiga terbuka dan terang. Desain strateginya yaitu hubungan antar penghuni, di mana saya akan mendesain ruangan dengan skala akrab, di mana ruang yang akan diciptakan dibentuk agar ruangan tersebut menuntut terjadinya suatu interaksi antar penghuni rumah. Yang kedua, suasana bebas, pencapaian penggunaan pada seluruh ruangan dengan baik dengan tetap memperhatikan privasi. Yang ketiga, suasana santai. Yang keempat, elemen ruang yang ergonomis sesuai kebutuhan. Tujuan saya dalam mengusung konsep Home Home ini adalah menghasilkan rumah tinggal yang nyaman, hangat, dan membuat penghuninya betah di rumah dengan memprioritaskan fungsionalitas tanpa menghilangkan keindahan, menghasilkan ruang yang mampu mengekspresikan kepribadian pemiliknya. Kemudian pada konsep tapak, karena lahan klien ini bisa dibilang sempit, jadi saya memaksimalkan KDH-nya dengan vertical garden dan penggunaan stepping stone sebagai area pijakan kakinya. Dan kemudian konsep ruang, pada lantai 1 terdapat kamar tidur, dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga. Dan kemudian pada ruangan ini lebih menggunakan furniture berbahan atau bermaterial kayu yang berwarna terang untuk memberikan kesan hangat dan nyaman. Pada lantai 2 terdapat ruang jemur, ruang cuci, ruang santai, area wudhu, dan tempat beribadah atau musola. Di mana pada musola ini saya menggunakan dinding roster untuk penghawaan alaminya agar pada ruangan ini terasa sejuk untuk kekhusyuan saat beribadah. Kemudian pada konsep bentuk awal ini saya dapatkan dari analisis regulasi, jadi sudah sesuai dengan KDH dan KDB-nya. Kemudian mengalami penambahan untuk kebutuhan dimensi ruang dan untuk balkon. Dan kemudian di sini saya menggunakan dinding roster. Pada konsep strukturnya, pada substruktur saya menggunakan pondasi dan pondasi batu kali dan pondasi foot flat pada area yang menahan beban yang lebih berat. Dan kemudian kolom strukturnya saya menggunakan ukuran 20/30 dan pada lantai 2-nya semua menggunakan kolom praktis dengan ukuran 15x15 dan menggunakan atap dap. Kemudian lanjut ke gambar arsitektural. Ini adalah denah lantai 1-nya. Saya menempatkan dapur sebagai area servis terletak paling belakang yang berhadapan dengan ruang keluarga untuk memudahkan saat kumpul keluarga mengambil makanan. Dan kemudian saya memaksimalkan area bawah tangga ini dengan mendesain kamar mandi. Dan kemudian garasi saya pisahkan antara garasi indoor di dalam untuk motor dan garasi outdoor di luar carport untuk mobil. Kemudian pada lantai 2 saya menempatkan semua area servis di belakang seperti kamar mandi, ruang jemur, ruang cuci, dan area wudhu. Tempat wudhu saya dekatkan dengan ruang sholat untuk memudahkan aksesibilitas. Dan kemudian saya mendesain balkon pada area depan ini untuk klien menikmati pemandangan luar. Dan ini adalah side plan-nya. Ini adalah lahan klien. Ini layout plan, dan ini adalah tampak depan. Saya menggunakan banyak sekali material kaca pada sisi depan ini untuk menghemat energi lampu dan untuk memberikan kesan terang. Dan saya menggunakan dinding roster di sini untuk penghawaan alaminya. Tampak belakang,
tampak samping kiri, tampak samping kanan. Potongan menggunakan fondasi batu kali. Ini adalah perspektif eksterior 2TL. Kemudian ini adalah perspektif interior kamar tidur dengan 1TL, di mana saya menggunakan palet warna yang pastel, seperti hijau pastel, warna krem, untuk menghasilkan ruangan yang terang, dan menggunakan furniture kayu yang berwarna cerah, dan menggunakan lantai flat kayu untuk kesanangan. Kemudian perspektif interior 2TL pada ruang keluarga, dan perspektif dapur 1TL. Kemudian yang terakhir adalah detail arsitektur. Pada detail arsitektur ini saya menggunakan material batu alam pada area fasad, dan menggunakan point of view kaca besar di samping seperti ini, dan saya menggunakan dinding roster sebagai dinding pada bagian sini, yaitu ini adalah dinding musola, dan saya menggunakan untuk dinding balkonnya dinding roster juga, dan kemudian di sini saya menggunakan tralis yang bermaterial stainless steel. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.